sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Ikhtisar fi Ulumil Hadits karya Imam Abdul Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan sahih. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa amma qaulul Hafiz Abi Musa Muhammad bin Abi Bakar al-Madini an-Musnad al-Imam Ahmad innahu sahihun. Fa qaulun dha'ifun fa inna fihi ahadits dha'ifatan bal mawdu'atan ka ahadithi fadaili Marwin wa Asqalana wal Barthil Ahmari inda Himsin wa ghairi dzalika kama qad nabbaha alaihi ta'ifatun minal huffaz. Ini hati-hati ya. Tentang ucapan Al-Hafidz Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini tentang Musnad Ahmad. Dia bilang sahih. Ya, dia Musnad Ahmad sahih semua haditsnya. Ini ucapan dhaif, tidak benar. Ucapan ini tidak benar. Karena kenapa? Di dalamnya ada hadits dhaif. Paham kan? Jadi hati-hati, ini bagus kita tahu. Jadi ketika ada bilang riwayat Imam Ahmad, lihat dulu. Jangan langsung bilang sahih. Karena Imam Ahmad tidak mempersyaratkan dalam sahih, dalam Musnad Ahmad hadits sahih, harus sahih. Beda Bukhari Muslim. Memang dia sudah mempersyaratkan harus hadis sahih. Yang lain tidak. Abu Daud tidak ada yang mempersyaratkan. Yang mempersyaratkan harus sahih itu siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi tidak bisa kita bilang Musnad Ahmad sahih. Ini ucapan lemah. Kan dalamnya terdapat hadis dhaif, hadis palsu bahkan. Seperti hadis keutamaan hadis keutamaan Asqalan, ya, dan Al-Barthil Ahmar di daerah Hims. Dan selain itu, sebagaimana telah diingatkan oleh sekelompok dari para ahli penghafal hadis. Thumma innal Imam Ahmad qad fatahu fi kitabihi hadza ma'annahu la yuwazihi musnadun fi kasratihi wa Kitabun baik. ma'annahu la yuwazihi musnadun fi kasratihi wa husni siyaqatihi. Ahadithu kathiratun jiddan bal qad qila innahu lam yaqa lahu jama'atun minas sahabati alladhina fi sahihaini qariban min mi'ataini. Baik. Kemudian juga Imam Ahmad telah luput dalam kitabnya ini, padahal tidak ada yang semisal dengannya dari Musnad. Karena banyak dan bagusnya susunannya. Hadits-hadits yang sangat banyak sekali. Padahal kan, tahu kan kitab Musnad. Musnad itu diriwayatkan sesuai sahabat, bukan judul bab. Benar? Dia sebutkan sesuai sahabat. Sahabat ini berapa hadisnya? Iya. Padahal dia sebutkan semua haditsnya. Tapi bersamaan dengan itu luput banyak hadits. Bahkan telah dikatakan, ya, innahu lam yaqa lahu jama'atun minas sahabat. Bahwasanya tidak ada dalam riwayat Imam Ahmad sekelompok dari sahabat yang ada dalam sahihain sekitar 200 hadis. Bayangkan, padahal dia musnad. Musnad yang menyebutkan banyak hadis. Banyak sekali hadis, cuman banyak luput juga. Karena ilmu ini tentunya tidak bisa diambil oleh satu orang. Ilmu ini dikumpulkan dari banyak orang. Dari banyak orang. Iya. Tidak bisa kita jadi ahli semuanya. Paham kan? Tapi kita pilih yang kita mampu saja. Yang kita mampu saja. Terus. Wa hakadha qaulul Hafiz Abi Thahir As-Salafi fil usulil khamsah. Ya'ni al-Bukhari wa Musliman wa Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i innahu ittafaqa ala sihhatiha ulama'ul masyriq wal maghrib tasahulun minhu wa qad ankarahu Ibnu Shalah wa ghayruhu. Qala Ibnu Shalah wa hiya ma'a dzalika a'la rutbatan min kutubil masanidi ka Musnadi Abdi bin Humaidin wa Darimi wa Ahmad bin Hanbal wa Abi Ya'la wal Bazzar wa Abi Daud at-Tayalisi wal Hasan bin Sufyan wa Ishaq bin Rahai wa Ubaidillah bin Musa wa ghairihim li'annahum yadhkuruna an kulli sahabiyyin ma yaqa'u lahum min hadithihi. Baik, demikian pula perkataannya Al-Hafidz Abi Thahir As-Salafi dalam usul Al-Khamsah.
ya terkait dengan usul khamsah. Maksudnya Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dia berkata sepakat atas akan kesohihannya ulama Masyrik dan Maghrib, Timur dan Barat. Ini bermudahan. Kalau Bukhari, Muslim betul sepakat umat untuk menerimanya, tapi tambah sunan 4, ya tambah sunan. Paham kan? Ini belum bermudahan di sini. Belum bermudahan di sini. Iya. Dan telah diingkari oleh Ibnu Salah dan selainnya ucapan itu. Berkata Ibnu Salah, dan dia bersamaan dengan itu, a'la rutbah. Ya tentunya kalau dibilang lebih bagus, lebih tinggi kedudukannya, iya. Tapi kalau dibilang sepakat akan kesohiannya, enggak begitu. Dipahamkan? Bersamaan dengan itu, dia lebih tinggi rutbahnya daripada kitab-kitab musnad. Lebih tinggi dari musnad Abd Ibn Humaid, ya, Ad-Darimi, Ahmad bin Hanbal, bahkan Abi Ya'la Al-Bazzar, Abu Daud At-Toyalisi. Karena Abu Daud ada Toyalisi, ada Sijistani. Yang Sunan Abu Daud Sijistani, ini Abu Daud Toyalisi. Iya. Lebih tinggi. Wal Hasan Ibn Sufyan, ada Ishaq Ibn Rohawai, ada Ubaidullah bin Musa dan selainnya. Karena mereka menyebutkan dari setiap sahabat apa yang ada dari mereka haditsnya, tidak menyaring sahih, doi. Pokoknya hadits Abu Hurairah berapa dia sebutkan semuanya. Makanya tebal bukunya. Tebal bukunya. Beda kalau yang lain mereka menyebutkan apa yang menurut mereka sahih. Ya, terus Wa takallama Syekh Abu Amrin ala ta'liqatil waqi'ati fi sahihil Bukhari wa fi Muslim aidan lakinnaha qalilatun qila innaha 14 mawdu'an. Wa hasilul amri annama allaqahu al-Bukhari bi sigatil jazmi fa sahihun ila man allaqahu anhu thumma nadhara fima ba'da dhalika wa ma kana minha bi sigatit tamridi fala yustafadu minha sihhatun wala tunafisha aidan li'annahu qad waqa'a min dhalika kadzalika wa huwa sahihun wa rubbama rawahu muslimun. baik. Telah berbicara oleh Syekh Abu Amr. Siapa itu Abu Amr? Ibnu Salah. Di atas ta'liqat riwayat tanpa sanad yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga belum berbicara tentang itu. Iya, hadits ta'liqat maksudnya hadits mu'allaq ya. Hadits mu'allaq. Beliau telah berbicara yang ada pada Bukhari dan Muslim. Akan tetapi sedikit sekali. Dikatakan ada 14 tempat. Cuman ada 14 tempat hadits tanpa sanad yang diriwayatkan secara ta'liq. Dan kesimpulannya adalah apa yang dita'liq oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari tanpa sanad bisigotil jazm, dengan bentuk jazm. Itu Imam Bukhari berkata rawa dengan bentuk fi'il ma'lum, itu maksudnya sigotul jazm. Ja'a, an, itu namanya sigotul jazm, maka itu sahih. Jadi Imam Bukhari mengatakan an pakai begitu, atau qala atau rawa, maka itu hadis sahih. Kalau Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Seperti terkait dengan hadis haramnya musik. Haramnya musik. Imam Bukhari sebutkan dalam Sahih Bukhari tanpa sanad. Walaupun muridnya Abu Daud menyebutkannya dengan sanad. Dalam Sunan Abu Daud. Tapi Imam Bukhari, dia riwayatkan sahih nggak di Abu Daud atau tidak? Dengan sanadnya. Sahih. Karena Imam Bukhari meriwayatkan dengan cara apa? Jazm. Bukan sigoh tamrid yang setelahnya nanti. Sigohnya adalah sigoh jazm. Sigoh jazm. Maka itu sahih. Itu cara kita tahu. Maka sahih. Ilaman allaqahu anhu. Kepada siapa yang belum ta'liq dengannya. Kemudian lihat setelah itu. Dan apa yang di atas sigoh tamrid, yaitu dia katakan kila, ruwiyah, misalnya begitu. Dia katakan kila, ruwiyah, atau yurwa, atau yudkar, disebutkan, pokoknya dengan lafaz-lafaz itu. Oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka fala yustafad min hasihah. Hati-hati, tidak diambil darinya bahwa Imam Bukhari mensohikannya. Kadang belum sebutkan sebagai istishhad, sebagai pendukung. Hanya sebagai pendukung. Tidak bisa kita katakan ada dalam Sahih Bukhari sahih. Ada dalam Sahih Bukhari langsung kita bilang apa sahih. Tidak. Iya. Wala
tunafihi aido. Tapi bukan pula menafikan kesahihannya. Artinya periksa sanadnya. Bisa sahih, bisa juga doi. Tidak menetapkan sahih, tidak pula menafikannya. Karena kadang terjadi hal itu dan dia juga sahih. Dan kadang juga bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tanpa sanad, Imam Muslim sebutkan dengan sanad. Berarti sahih. Padahal Imam Bukhari tidak menyebutkan dengan sigoh jazm. Tapi dengan sigoh apa? Tamrid. Dipahamkan? Artinya bisa saja sahih, bisa saja tidak. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Ini judul Sahih Bukhari. Antum kalau tanya apa judul kitab Sahih Bukhari, ini judul. Jadi judulnya itu panjang. Kita cuma kenal Sahih Bukhari. Iya. Jadi kata beliau, adapun dari ta'liqat yang sahih, maka tentunya laisa min namati sahih musnad. Maka bukan termasuk dalam sahih musnad. Tidak masuk. Kita tidak bilang ini sahih musnad. Karena ciri sahih dan musnad itu kan diriwayatkan dengan sanad sampai ke Nabi. Paham kan? Jadi kalau Imam Bukhari menyebutkan tanpa sanad, antum tidak masukkan dalam penomoran musnad. Iya. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah qad wasama telah menamakan. Imam Bukhari telah menamakan kitabnya dengan Al-Jami'ul Musnad. Ini judul kitab Sahih Bukhari. Al-Jami'ul Musnad Al-Mukhtasar fi umuri Rasulillah. Yang diringkas dari perkara Rasulullah, sunnahnya dan hari-harinya. Jadi di dalamnya terkumpul ya musnad sahih yang bersanad. Berarti yang tanpa sanad itu tidak masuk dalam nomor Bukhari. Tidak masuk dalam nomor hadis Bukhari. Musnad, jami, kumpulan musnad yang ringkasan dari perkara Rasulullah, sunnah-sunnahnya dan hari-harinya. Terus. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة. Baik. Adapun kalau Bukhari berkata qala lana atau qala li fulan demikian atau zadani dia menambahkan kepadaku dan semisalnya, maka ini menurut kebanyakan mereka muttasil. Ini bersambung ini. Sanadnya bersambung. Tapi dihikayatkan oleh Ibnu Salah dari sebagian al-Magharibah, orang-orang Maghrib, bahasa ini ta'liq juga. Ini adalah dianggap ta'liq juga, yaitu tidak bersambung maksudnya. Sanadnya tidak bersambung. Disebutkan untuk pendukung, bukan untuk menjadi sandaran pendalilan. Dan kadang dia mendengar ketika mudzakarah, belum mendengar ketika murojaah sama kawannya. Ketika murojaah sama kawannya. Maksudnya bukan di majelis tahdits, bukan di majelis penyampaian hadis, tapi di majelis mudzakarah. Wa qad raddahu Ibnu Salah fa innal hafiz Aba Ja'far ibn Hamdan qala idza qala al-Bukhari wa qala li fulanun fa huwa mimma sami'ahu 'aradan wa munawalatan. Baik. Telah dibantah oleh Ibnu Salah bahasanya Al-Hafidz Abu Ja'far ibn Hamdan jika dia berkata, itu Imam Al-Bukhari berkata si fulan kepadaku, maka itu termasuk yang dia dengar. Apakah secara ardon, ya, secara ard, itu si fulan membacakan kepadanya, ya, au munawalatan, atau dia dapatkan tulisan dari si fulan, mendapatkan tulisan dari si fulan. Wa ankara Ibnu Salah ala Ibn Hazm raddahu hadits al-Malahi haitsu qala fihi al-Bukhari wa qala Hisham bin Ammar wa qala ahta'u ibn Hazm min wujuhin fa innahu thabitun min hadits Hisham bin Ammar. Baik. Telah diingkari oleh Ibnu Salah atas Ibnu Hazm. Tahu Ibnu Hazm dah? Ibnu Hazm mendoibkan
hadits al-malahi, hadits terkait dengan haramnya musik. Nah, ini yang terkenal. Jadi Ibn Hazm mengatakan musik halal. Kenapa tidak ada hadits yang mengharamkan? Ini yang dipakai oleh orang-orang yang ribut kemarin tentang halalnya musik. Nah, iya, yang sibuk di internet, di YouTube dan semis Facebook. Ibnu Salah telah mengingkari Ibn Hazm karena dia telah menolak hadits al-malahi, hadits tentang musik. Ya, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hir wal harir wal khamr wal ma'azib. Ya, disebutkan oleh Ahmad Syakir di bawah. Haitu qala fihi al-Bukhari, ketika Imam Bukhari berkata wa qala Hisham ibn Ammar. Jadi Bukhari tidak riwayatkan pakai sanad. Langsung dibilang qala Hisham ibn Ammar. Qala akhta Ibn Hazm. Kata Ibnu Salah, salah Ibn Hazm min wujuh, dari banyak sisi. Fa innahu thabitun min hadits Hisham ibn Ammar. Karena Imam Bukhari dengan siga apa itu? Dengan siga apa Imam Bukhari? Tamrid atau jazm? Jazm. Kalau jazm itu sahih. Kalau Imam Bukhari bilang qala, sahih itu. Dipahami ini? Iya, kecuali dibilang kila, rubiya, itu masih butuh diperiksa sanadnya. Ini Imam Bukhari berkata qala. Dipahamkan? Berarti hadis sahih. Berarti hadis sahih. Makanya Ibnu Salah bantah keras Ibn Hazm dan dia katakan akhta'a Ibn Hazm min wujuh. Ibn Hazm salah dari banyak sisi. Salah dari banyak sisi ketika mendoibkan hadis itu. Terus Qultu wa qad rawahu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi wa kharrajahu al-Burqani fi sahihi wa ghairu wahidin musnadun muttasilan ila Hisham bin Ammar wa shaykhihi aidan kama bayyanahu fi kitabil ahkami walillahil hamdu. Kata Ibnu Katsir, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bersanad. Abu Daud dalam sunatnya bersanad. Telah dikeluarkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya. Dan ghairu wahid. Bukan seorang yang meriwayatkan itu dengan sanad. Masa gara-gara Imam Bukhari sebutkan tambah sanad langsung doibkan oleh Ibn Hazm. Dan Ibn Hazm bukan ahli hadis. Itu masalahnya. Ibn Hazm bukan ahli hadis. Dia kan selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Iya. Maka masalahnya ya, anggaplah Bukhari sebutkan tambah sanad, tapi kan ada di Ahmad, ada di Abu Daud. Nah, dan banyak meriwayatkan hadis tentang haramnya musik itu. Banyak. Di musnadan bersanad, muttasilan bersambung ila Hisham ibn Ammar. Walaupun Imam Bukhari langsung bilang qala Hisham ibn Ammar tambah sanad. Tapi kan qala. Iya. Ini telah diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai Hisham bin Ammar dan gurunya juga sebagaimana kami jelaskan dalam kitab Al-Ahkam walillahi alhamd. Thumma haka anna al-ummata talaqqat hadaini al-kitabaini bil qabuli siwa ahrufin yasiratin taqadaha ba'dul huffaz kaddaruqutni wa ghairihi. Kemudian telah dihikayatkan bahwa umat telah menerima dua kitab ini. Siapa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah menerima dua kitab ini, kecuali beberapa hadis sedikit yang dikritik oleh sebagian penghafal seperti Al-Daruqutni dan selainnya. Ada memang beberapa hadis yang dikritik. Iya, yang dikritik. Terus Thumma stumbita min dhalikal qat'u bi sihhati ma fihi ma min al-ahadithi li'anna al-ummata ma'sumatun 'anil khata'i. Fama dhannat sihhatahu wa wajaba 'alaiha al-'amalu bih. La budda wa ay yakuna sahihan fi nafsil amri wa hadha jayyidun. Masyaallah. Kemudian beliau beristimbat berdalil dari hal tersebut bahwa memastikan akan sahihnya yang ada padanya pada keduanya dari hadis-hadis. Pasti kan? Jadi kita begini. Kita pastikan di Bukhari Muslim sahih. Paham kan? Semua yang ada di Bukhari Muslim, bahkan tanpa sanad pun sahih. Anda paham kan? Dari mana istimbatnya? Ya karena umat itu maksumah. Kan umat ini bukan orang.
umat sepakat menerima Bukhari dan Muslim. Umat ini sepakat. Dan umat itu maksumah dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Masa banyak orang ini salah menilai Bukhari dan Muslim? Makanya apa yang ada pada Bukhari Muslim? Ada kritikan. Tapi kritikan itu kita tidak anggap karena umat sepakat secara umum untuk menerima Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau kita tahu sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim menetapkan hadis dalam sahihnya. Bukhari setiap hadis sholat. Bukan ini langsung ditulis satu kali. Setiap satu hadis dimasukkan, sholat dulu 2 rakaat. Istiqoroh dulu, kasih masuk atau tidak. Anda paham kan? Itu syaratnya ketat. Syaratnya juga apa? Ketat. Masa? Langsung kita bilang, doib itu. Gara-gara kita mau halal musik, gara-gara kita mau dengar musik, gara-gara kita mau berdakwah katanya dengan musik, kan susah. Kita pergi doibkan. Umat sepakat. Kamu siapa? Dan memang orang pemusik, bukan ulama. Kan begitu. Iya, tapi tai lama katanya Ustaz. Itu kan masalah, itu walaupun agak keras itu sedikit. Iya, bukan ulama katanya, tapi tai lama. Itu masalah itu. Iya. Jadi ini tidak bisa. Karena umat itu tidak mungkin sepakat di atas skala kesalahan. Maka bagaimana sangkaanmu, ya, pandanganmu akan sahihnya? Ya wajib kita beramal di atasnya. La budda wa yakuna sahihan fi nafsil amr. Lebih-lebih lagi memang hadis itu sahih sebenarnya. Hadis sahih. Iya, hadisnya sahih dan ini bagus. Terus وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما أول عليه وأرشد إليه والله أعلم. Masya Allah. Telah diselisih oleh dalam masalah ini Syekh Muhyiddin An-Nawawi. An-Nawawi enggak sepakat dengan siapa? Ibnu Salah dalam hal ini. Kalau Ibnu Salah bilang Bukhari Muslim sahih. Bukhari Muslim sahih. Karena umat maksumah. Umat terjaga dari kesalahan. Bukan karena Bukhari Muslimnya. Tapi umat sepakat untuk menerimanya. Paham kan? Maka Ibnu Salah bilang semua di Bukhari Muslim sahih. Dipaham kan? Kayak misalnya ada mengkritik setelah tahiyat awal tidak disyariatkan angkat tangan. Karena hanya ada di Bukhari, tambahannya tidak ada dalam Bukhari Muslim. Ya, Bukhari. Paham kan? Sama juga dengan kalau bangkit dari sujud kedua, mau berdiri, bersandar dengan tangan atau tidak bersandar. Ada mengatakan tidak. Imam Nawawi keras bantah. Al-Hafidz bin Hajar keras bantah. Masa kamu tolak hadis Bukhari gara-gara ta'lilat dari masyayikh? Orang bilang ta'lilat namanya. Nah, sebabnya Nabi bersandar karena sudah tua. Sebabnya Nabi sandar karena beliau sakit. Itu kan alasan-alasan. Kenapa kita bilang begitu? Ini Bukhari. Di Bukhari, sahih. Sepakat umat untuk menerimanya. Makanya kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan pandangan orang yang menolak bersandar dengan tangan ketika bangkit. Kita bangkit. Orang sana ada orang langsung bangkit. Dalilmu apa? Nabi lakukan itu karena tua. Belum sudah berat badannya. Ini hadis Bukhari. Nabi bersandar. Ketika bangkit dari apa? Dari sujud kedua. Bersandar dengan kedua tangannya. Ini katanya Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi. Kamu beramal dengan hadis dari Bukhari. Lebih bagus daripada itu ikut masyayikh. Yang antum hanya lihat, oh dia tidak bersandar. Hanya begitu. Kalau ditanya, kenapa tidak bersandar? Ya menurut saya itu Nabi lakukan karena beliau sudah berat badannya. Sehingga asalnya Nabi itu disyariatkan. Dari awal pengutusan umur 40 sampai umur 63. Asal semua yang beliau lakukan itu sunnah. Bukan karena berat badan. Begitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan, jangan tertipu dengan mereka yang menolak hadis itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Kenapa kamu tolak yang ada di dalam Bukhari? Apalagi yang meriwayatkannya adalah Bukhari dari sahabat Malik ibn Huwairith yang meriwayatkan hadis sallu kama raaitumuni usolli. Aduh, paham ini kan? Keras. Jadi bukan kita ini yang keras, tapi memang para ulama keras dalam membantah orang yang menolak bersandar. Yang langsung bangkit.
yang langsung bangkit. Walaupun tidak salah. Tidak salah kan? Karena kan yang bagi yang berpendapat hukumnya juga adalah sunnah. Tidak wajib kita bersandar. Cuman kalau kita menolak itu masalah. Kan itu hadis dalam Bukhari. Iya. Imam Nawawi andai kan. Belum sini ada dalam Bukhari. Cuman belum mengkritik Ibnu Salah. Menyelisih Ibnu Salah dalam hal itu. Sama-sama ulama Syafi'iyah. Ini semua Syafi'iyah yang berbicara ini. Nawawi Syafi'iyah, Ibn Katsir Syafi'iyah. Semuanya dalam berbicara sekarang siapa? Syafi'iyah. Kalau berdiri bersandar. Iya, dan itu pendapat mayoritas ahli hadis. Mayoritas ahli hadis. Jadi Imam Nawawi mengatakan la yustafadul qat'u bisihhati min dzalik. Tidak diambil faedah akan pastinya sahih dari hal tersebut. Saya berkata kata Imam Ibnu Katsir, saya bersama Ibnu Salah. Terang-terangan dulu bilang, saya bersama Ibnu Salah, tidak bersama Imam Nawawi. Tidak bersama Imam Nawawi dalam memastikan ya fima awwal alaih ya wa arsyada ilaih, pada apa yang beliau kembali kepadanya dan beliau tuntun kita kepadanya. Wallahu alam. Lebih bagus Ibnu Salah yang mengatakan bahwa apa yang ada dalam Bukhari Muslim itu sahih. Paham kan? Karena umat sepakat untuk menerimanya. Artinya kita beramal di Bukhari Muslim dengan beramal dengan Bukhari Muslim lebih aman. Lebih aman. Dipahamkan? Daripada tidak kita amalkan. Karena pasti kalau kita tidak amalkan, pasti ada keraguan. Bukhari ini. Masa? Begitu. Pasti ada keraguan. Tapi kalau ada di Bukhari Muslim langsung kita amalkan, tenang hati kita. Ada haditsnya. Ada haditsnya. Sama juga dengan merapatkan tumit ketika sujud. Itu kan hadis ada dalam Muslim. Cuman yang tidak merapatkan kenapa? Itu dikritik dari Muslim. Paham kan? Itu dikritik dari Imam Muslim. Memang dikritik, tapi kan ini di Muslim. Sepakat umat, daripada antum tidak lakukan. Antum tidak rapatkan, antum terus berpikir, wah ada hadisnya di Muslim. Dipahamkan? Dengan alasan dikritik hadisnya. Nah, ini mereka meletakkan hadis memang mempersyaratkan sahih. Umat sepakat, minimal umat sepakat untuk menerimanya. Kata Ibnu Salah, sepakatnya umat ini menunjukkan dia terjaga dari kesalahan. Bukan karena Bukhari Muslim tidak pernah salah. Bukan, tapi karena umat sepakat untuk menerimanya. Paham kan? Ini masalah kalau kita berdalil dengan Bukhari Muslim, itulah. Keyakinannya itu tinggi. Keyakinannya itu lebih tinggi daripada taklilat, daripada alasan-alasan yang mereka sebutkan. Dipahamkan? Berikutnya besok itu lagi. Atau selesaikan nih sedikit lagi. Selesaikan. Hasyatun thumma waqaftu ba'da hadha ala kalami li syekhina al-allamah ibn Taymiyah madmunuhu annahu naqala al-qat'a bil hadithi alladhi talaqqathu al-ummatu bil qabuli an jama'atin min al-a'immati minhum al-qadi Abdul Wahhab al-Maliki wa Syekh Abu Hamid Isfirayini wal Qadi Abu Tayyib Tabari wa Syekh Abu Ishaq Syirazi min Syafi'iyah wa Ibnu Hamid wa Abu Ya'la bin al-Farra wa Abu al-Khattabi wa Ibnu Zawuni wa amsaluhum min al-Hanabilah wa Syamsul A'immati Sarkhasi minal Hanafiyah. Baik, Masya Allah. Hasil tambahan. Kemudian setelah itu ya, yaitu Ibnu Katsir. Saya mendapatkan kalam Syekh kami Al-Allamah Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Katsir termasuk murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kandungannya annahu naqalal qat'u bil hadithi alladhi talaqqatuhu al-umma bil qabul. Bahwasanya telah dinukil akan pastinya sahih hadits yang diterima oleh umat akan kesahihannya dinukil oleh sekelompok dari para a'immah. Di antara mereka ada menukil. Jadi bukan hanya Ibnu Salah. Ia menerangkan bahwa ada di Bukhari Muslim yang dipastikan diterima oleh umat, kita amalkan daripada yang mengkritik
Itu telah dinukil oleh banyak ulama. Ada Al-Qadhi Abdul Wahab dari kalangan Malikiyah. Ada Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini. Dan Al-Qadhi Abu Thayyib Tabari. Dan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini semua dari Syafi'iyah. Ada Ibn Hamid, Abu Ya'la, dan Ibnul Farra, dan Abul Khattab, Ibnu Zaguni, dan semisal mereka dari Hanabilah. Dan ada Syamsul A'immah As-Sarkosi dari kalangan Hanafiyah. Artinya banyak dari ulama madhab. Banyak sekali. Belum sebutkan ada madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, ada madhab apa? Hanafiyah, bahkan Hanabilah. Nah, 4 madhab. Semua 4 madhab sepakat yang ada dalam Bukhari Muslim itu apa? Sahih. Semua madhab. Kalau kita bandingkan dengan Ibn Hazm, madhab Dhahiri. Madhab Dhahiri. Kita lebih mayoritas menukil, kita berhujah dengan ada dalam Bukhari Muslim. Yang ada dalam Bukhari Muslim. Terus Qala wa huwa qaulun aktsari ahli al-kalam min al-Asy'ariyah wa ghairihim ka Abi Ishaq al-Isfirayini wa Ibn Furakin. Qala wa huwa madhhabu ahli al-hadits qatibatan wa madhhabu salafi ammatan. Masya Allah. Beliau berkata, Ibnu Salah ya, ini pendapat kebanyakan dari ahli kalam. Bahkan ahli kalam saya berpendapat begitu, apalagi kita ahli sunnah. Nah, ahli kalam dari kalangan siapa? Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu masuk dari ahli kalam. Makanya dia masuk di pemikiran filsafat juga. Iya, karena mereka menolak nama dan sifat. Allah hanya menetapkan beberapa nama dan sifat. Menurut mereka di pembahasan akidah. Dan selain mereka, seperti Abi Ishaq al-Isfirayini dan Ibnu Furak, ya, berpendapat dan juga berkata, ini madhab ahli hadits qatibah seluruhnya. Madhab ahli hadits karena jalalah, mulianya, utamanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, semuanya mengakui itu. Semuanya mengakui itu. Ahli hadits seluruhnya dan madhab salaf seluruhnya. Dan terus Wa huwa ma'na ma dzakarahu Ibnu Salah istinbatan fawafaqa fihi haula'il a'immah. Ya, tadi Ibnu Taimiyah tadi ya. Apa? Tadi masih qala Ibnu Taimiyah. Dan dia adalah semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah secara istimbat tadi. Maka beliau berarti telah bersesuaian dengan para a'immah. Beliau tidak bersendiri dalam hal tersebut. Beliau tidak bersendiri dalam hal tersebut. Selesai. Sahih dari jenis yang pertama. Alhamdulillah. Jadi banyak faedah yang disebutkan. Banyak faedah yang disebut. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.